utawi bagian asani kang kaping pindho iku al afalu pira-pira penggawean kasujudin kaya sujud lisonamin maring berhala aw syamsin utawa srengenge aw makhlukin utawa maring makhluk akhara kang seje kamone. Kita teruskan pembahasan kitab Sulamut Taufik, pembahasan tentang sesuatu yang menyebabkan murtad. Bagian yang kedua adalah berbentuk perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam atau yang menyebabkan kita murtad. Ini berbentuk perbuatan. Contohnya bahasa seperti sujud ke berhala. Yang namanya berhala itu apa sih? Itu segala sesuatu yang berbentuk terbuat dari batu atau kayu atau logam yang dibuat sesembahan. Ini yang namanya berhala. Tapi kalau umpamanya kita bersama-sama sebenarnya patung, umpamanya patung ini saya patung, tapi bukan untuk sembah, itu ya bukan berhala, walaupun bentuknya sama. Umpamanya ada seseorang pengrajin ya, membuat sebuah patung, itu ya bukan membuat berhala. Namanya berhala itu tentu yang paling penting ini adalah apapun bentuknya, apa berbentuk manusia atau berbentuk apapun lah yang dibuat sesembahan, walaupun cuma batu kotak. Saya batu, umpamanya kayak cobek, membuat cobek, tapi ternyata si cobek itu dibuat sesembahan, dibuat menyembah, ya namanya itu ya juga berhala, ya kan? Atau kita membuat bulan ditaruh di altar, dibuat sesembahannya, namanya berhala, walaupun cuma berbentuk bola dan sebagainya. Tidak harus berbentuk patung ya. Makanya penting ada yang namanya patung, ada yang namanya berhala. Kalaupun umpamanya ada golek dibuat sesembahan, ya boneka itu ya disebut berhala, ya kan? Walaupun bonekanya sama, yang dibuat mainan oleh anak-anak, tapi ternyata ada orang yang disembah boneka itu, yang namanya berhala. Intinya itu, apapun bentuknya, apapun terbuat dari apa dari batu atau kayu ataupun apalah, dari plastik atau besi atau tembaga atau emas atau perak, yang paling penting adalah dibuat sesembahan. Ada orang kok sujud ke sesuatu itu yang ke berhala, berarti sudah murtad. Nah, ini tentunya sujudnya, ini sujud yang paling penting adalah meletakkan kepala ke tanah. Ya. Ini dalam sujud dalam sholat kan harus 7 anggota kan. Tapi yang paling penting itu sujud yang dimaksud tidak harus 7, tapi meletakkan kepala ke tanah itu tentunya dalam rangka mengagungkan atau menyembah berhala tersebut. Itu namanya sudah murtad. Atau menyembah ke matahari, sujud ke matahari. Karena notabene-nya yang namanya matahari itu ada sekelompok orang atau di luar agama Islam dibuat sesembahan, ya. Itu juga orang itu sujud ke matahari, baru terbit matahari dari pagi, ada orang kok sujud ke matahari tujuannya untuk menyembah, ya berarti murtad. Atau makhluk lain, ya apapun itu, atau gunung atau sungai, ya kan, atau laut, apapun itu, atau mungkin manusia.
ada orang sujud ke manusia tujuannya untuk mengagungkan atau menyembah orang itu, ya berarti sudah murtad. Ini dalam kitab syarahnya dijelaskan. Ini kalau rukuk bagaimana? Rukuk itu beda dengan sujud. Kalau sujud itu yang paling penting itu kepala, ya. Kepala diletakkan ke tanah. Kalau rukuk kan enggak, merkungkung atau bahasanya membungkukkan badan. Ini bagaimana kalau membungkukkan badan atau rukuk? Itu kalau memang rukuk itu kalau tujuannya menyembah ya jelas, ya kan? Kalau tujuannya menyembah ke saya sih tidak sujud tapi cuma rukuk, tapi tujuannya apa kamu kok menghadap matahari dalam keadaan rukuk? Saya menyembah, ya itu berarti sudah murtad. Nah. Tapi kalau ada orang ada orang datang, umpamanya ada dalam sekelompok orang itu cara penghormatan hamba atau rakyat kepada rajanya dengan cara membungkukkan badan. Makanya ada raja lewat, kita membungkukkan badan. Tujuan kamu rukuk ke raja itu apa tujuan? Cuma adat kebiasaan kami menghormati raja kami dengan cara itu, menyembah, itu bukan. Ya berarti tidak disebut murtad, ya kan? Atau mungkin seperti kebiasaan kita ketika kita menghadap orang-orang yang kita muliakan, kepada kiai atau kepada orang-orang yang kita muliakan lah, orang tua, atau kita kadang membungkukkan badan ketika bertemu mereka. Itu tujuan kami untuk bukan menyembah kiai kita, bukan menyembah guru kita, bukan kepada keturunan Rasulullah, kepada para habaib kita melakukan itu sebagai menyembah mereka, tapi kita menghormati mereka itu karena kebiasaan kami atau tata cara sopan santun kami dalam menghormati orang lain, yaitu bukan disebut murtad. Nah, ini memang dalam beberapa orang yang bahasanya rada kenemenan, bahasanya rada ekstrim lah kita anggap. Ini ada orang yang mengatakan ketika ada orang yang membungkukkan badan, orang yang sungkem, ya kan, itu dianggap menyembah orang lain. Orang itu disebut merupakan kan ekstrim. Nah itu kalau sujud tidak ada khilaf, ya. Sujud itu karena kekhususan khos penyembahan hamba kepada Tuhannya. Itu kalau sujud ya jelas mutlak itu adalah bisa murtad. Kalau sujud ya. Tapi kalau rukuk tergantung kamu niatnya apa. Niatnya untuk mengagungkan, cuma mengagungkan tidak menyembah, berarti dia itu tidak murtad kalau rukuk tadi ya. Tapi kalau rukuk ada tujuan itu. Kalau ada tujuan menyembah secara apapun ya sudah murtad. Umpamanya cuma tepuk tangan, tujuannya memang menyembah. Mungkin ada ritual ibadah di luar Islam, ada tepuk tangan umpamanya. Itu adalah cara penyembahan sekelompok orang kepada Tuhan. Itu ya berarti ya itu sudah murtad. Tapi kalau sudah tujuannya menyembah sih apa saja ya, sesuai dengan ritual agama lain. Umpamanya cuma bakar dupa, umpamanya atau lari-lari mengitari api umpamanya. Kalau tujuannya menyembah api, memang ritual ibadah orang yang menyembah api mungkin lari-lari mengitari api, ya sudah murtad, ya kan? Kalau ada tujuan menyembah. Kalau ada tujuan menyembah sih dengan cara apapun ya. Tapi kalau sujud itu menyembah atau tidak menyembah itu sudah murtad karena memang kekhususan sujud itu. Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya dalam sebuah keterangan hadis ini kita terjemahkan. Kalau Allah kata Nabi Muhammad SAW, kalau manusia itu diperbolehkan sujud ke manusia lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Itu kan artinya sujud itu memang tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis kan seperti itu kan. Kalau memang manusia itu boleh sujud kepada manusia lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena yang namanya sujud itu khususan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi kalau sujud kepada apapun lah. Nah, ya tentunya dalam keadaan sadar ya. Kalau umpamanya dipaksa sih ya lain lagi kan. Saya ini karena ketangkep dalam perang, orang itu menyembah api, saya diperintah untuk sujud. Kalau tidak sujud ke api, saya langsung dibunuh. Ya terpaksa saya sujud ke api itu. Bukan menyembah ya, bukan karena mengikuti agama mereka ya, bukan. Ya berarti orang itu tidak murtad. Dalam keadaan sadar kok sujud. Tetapi kalau ruku, sungkem, duduk dan yang lain itu tergantung tujuan. Nah, tergantung tujuan melakukan itu. Kalau memang ada tujuan menyembah kepada selain Allah, ya sudah jelas orang itu sudah murtad. Intinya ya, kalau yang namanya sujud itu kepada apapun selain Allah sudah murtad. Tapi kalau hal-hal lain ya, hal-hal lain itu kalau memang ada tujuan untuk menyembah apapun bentuknya, tujuan menyembah kepada selain Allah ya sudah murtad. Terus wal qismu utawi bagian, wal qismu utawi bagian asali sukang kaping telu iku al aqwalu pira-pira omongan, pira-pira ucapan. Wa ya utawi al aqwal iku kathiratun akeh, jiddan kelawan banget. Latan asiru kang ora karingkes apa kasiratun utawa apa al aqwal latan asiru kang ora karingkes apa kasira minha saking al aqwal. Ora enak. Latan asiru kang ora karingkes apa kasiratun. Latan asiru kang ora karingkes apa kasiratun utawa al aqwal. Minha iku setengah saking kasiratun utawa maring al aqwal. Minha iku setengah saking al aqwal ayakula utayentah ngucap sapa wong li muslimin maring muslim sejene ya kafiru hai kafir au ya hudiyu hai yahudi au ya nasraniyu utawa hai nasrani au ya adimad dini utawa hai wong kang ora duwe agama. Tujuannya ngomong kaya mengkono napa? Muridan alai ngarepaken bidzalika kelawan mengkono ayyakula li muslimin ya kafiru au ya udiyu annalladzi ing satune wong annalladzi ing satune wong alaika iku ing atase alladzi al mukhatabu ta'i wong kang dijak omong minad dini saking agama iku kufur utawa kafir. O Yahudiyatu utawa hai Yahudiyah, ini maksudnya bangsa
Yahudiyah. O Nasraniyatu utawa bangsa, au Yahudiyatun utawa bangsa Yahudi, utawa agama Yahudi. O Nasraniyatun utawa agama Nasrani. Au laisa utawa ora ana sapa alladzi bidinin bidinin kelawan agama. Nah, sekarang maksudnya apa? Bagian yang ketiga ini adalah ucapan yang menyebabkan kemurtadan. Ini ada sebuah nasihat ya, yang namanya lidah tak bertulang. Maksudnya apa yang namanya lidah ini? Karena tidak bertulang itu akhirnya mudah melakukan sesuatu, kan? Tidak terkontrol. Ini bahayanya. Makanya mulutmu harimaumu. Karena ingat, ada beberapa ucapan yang kita anggap ringan tapi justru menyebabkan fatal, yaitu menyebabkan kita murtad. Ini dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan kasiro, banyak sekali, bahkan tidak ada batasnya. Nah, ini dalam kitab ini cuma menerangkan contoh-contoh, sebenarnya banyak ya. Tapi contohnya seperti apa? Di antaranya itu dia mengucapkan kepada orang lain ucapan hai kafir. Maksudnya tujuan mengucapkan itu menganggap orang itu kafir. Nah, mengundang, padahal orang itu tidak kafir, tapi dia memanggil orang lain dengan hai kafir. Maksudnya ya orang kafir, orang kafir. Atau menganggap muslim, ada orang Islam, hai orang Yahudi, hai orang Nasrani, hai orang Kristen, hai orang apa, hai orang ateis, hai PKI ateis. Ya sudah. Dan nyatanya si orang muslim yang kita panggil itu memang bukan orang yang melakukan itu. Berarti kembali kepada diri kita sendiri. Makanya jangan saya cuma guyonan, ya tetap dalam kasus ini guyon atau serius itu sama saja. Makanya hati-hati ya. Nggak ada bedanya antara guyon dengan serius. Makanya ya kalau kita mau humor ya humor yang cerdas. Ya. Jangan yang nyerempet terhadap yang fatal, ya, yang menyebabkan kita murtad atau yang menyebabkan kita terjun ke kemaksiatan. Itu kan kayak ringan, PKI mana? Kan? Orang dua agama, orang yang tidak beragama kesini. Ya, padahal dia itu orang Islam benar. Ya umpamanya kita walaupun ini sama-sama jelek ya, daripada kita memanggil itu ya mending kirik, mending daripada kita menyebut kafir, Nasrani, Yahudi, ateis, PKI. Hati-hati. Nah, karena hal itu bisa menyebabkan kita murtad. Kitanya ya. Kecuali memang dia sudah berubah menjadi agama lain. Nyatanya saya kok kamu memanggil dia itu kafir. Saya yakin dia itu sudah kafir kok. Iya. KTP-nya sudah berubah menjadi agama Kristen umpamanya. Oh iya. Ya kan? Yang dimaksud ya kafir itu adalah memang orang itu melakukan kekafiran. Memang dalam bahasa Arab yang namanya kafir itu artinya satir, orang yang menutup. Ya. Makanya al-falah, ya, falah maknane petani itu disebut kafir. Kafir apa? Maksudnya apa? Satirul bidar, orang yang menutup benih.
itu sih bukan yang dimaksud itu ya. Sebenarnya kafir itu maknanya satir, penutup, orang yang menutup. Ya, benar. Itu namanya. Tapi kok manggilnya ya kafir? Orang itu maksudnya orang yang menutup pintu. Ya enggak. Tapi yang dimaksud kita menyebutkan ya kafir. Begitu. Kalau kita orang Indonesia ya, kafir, hati-hati ini ya. Hati-hati jangan sampai kita lakukan. Wakas suhriyati utawa kaya ngina. Ngina bismin kelawan nama suci min asma'ihi saking pira-pira asma'i Allah Ta'ala alai ma'lur awa'dihi utawa janjine Allah awa'idihi utawa ancamane Allah. Atau seperti menghina. Menghina apa? Menghina syiarul Islam, menghina nama-nama Allah, menghina janji Allah, menghina ancaman Allah, menghina syariatnya Allah, menghina nabinya Allah, menghina kitab Allah dan yang lain. Segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam, kok dia itu melakukan penghinaan, melakukan pelecehan, ya sudah dianggap kafir. Hati-hati. Contohnya apa? Ya contohnya ya yang dulu-dulu pernah kita bahas dikit-dikit ya. Umpamanya kita menyebutkan nama Allah dipelo-peloni, ya Allah, umpamanya naudzubillah ya. Ini sebenarnya dia bisa mengucapkan Allah, tapi menyebutkan dipelo-peloakan. Hati-hati. Itu kalau memang tujuannya untuk menghina Allah Subhanahu wa taala. Ataupun saya tidak ada tujuan itu, cuma tujuannya supaya saya ditertawai sebagai humor, supaya gak garing, gak gabut, gak. Orang itulah tetap melakukannya ya dengan kalau tidak menghina atau ya tidak murtad tapi jelas haram. Nah, astagfirullah, apalah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan nama-nama Allah itu. Hati-hati. Makanya kadang kita sudah menjadi kebiasaan ya, kalimat-kalimat itu justru tidak pada tempat, digunakan untuk humor, guyon. Itu kalaupun tidak sampai kepada kekafiran ya tetap haram. Tapi kalau sudah jelas menghina, ya kayak contoh itu ya, sama contoh apa saja itu. Seperti ada orang menyebutkan Allah dipelo-peloakan, di apa namanya, nggak jelas lah. Ya Allah sebenarnya dia bisa mengucap ya Allah, tapi ya Allah untuk guyon, untuk menghina nama Allah. Sudah